Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, kami ingin mempresentasikan atau menjelaskan tentang tugas akhir kami dari perancangan teknik mesin pencacah bonggol jagung. Untuk yang pertama, kami ingin memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok kami. Yang pertama yaitu Lintang Setiawan, yang kedua Fatur Rahman Naufal, yang ketiga saya sendiri Dava Tebitia, yang keempat MJ Duniam. Next. Ya, langsung saja saya jelaskan pada pendahuluan dan latar belakang kami membuat tugas akhir yaitu pencacah bonggol jagung, yang dimana pada wilayah Indonesia, hampir seluruh wilayah Indonesia dapat ditanami tanaman, yang dimana tanaman yang dapat ditanam di wilayah Indonesia antara lain kelapa sawit, padi, singkong, jagung, kopi, teh, dan masih banyak lagi. Karena pada kesempatan kali ini kami membuat mesin pencacah bonggol jagung, maka kami lebih spesifik membahas tentang perkembangan perkebunan jagung di wilayah Indonesia. Menurut Kementerian Pertanian Republik Indonesia tahun 2021, dihitung pada tahun 2018, terdapat 590.285 hektar luas perkebunan jagung di Kabupaten Grobogan, Blora, Klaten, Wonosobo, Jepara, dan Kendal di Jawa Tengah. Dan menurut Badan Pusat Statistik tercatat pada tahun 2017, panen jagung di Indonesia mencapai 28,9 juta ton dan 12,3% dihasilkan di Jawa Tengah. Next. Hasil panen yang besar dapat berbanding lurus dengan limbah yang dihasilkan. Yang sudah saya jelaskan terlebih dahulu tadi, hasil panen yang terdapat di daerah Jawa Tengah dan di Indonesia sangatlah banyak. Oleh karena itu, limbah jagung yang terdapat pun sama dengan hasil dari panen tersebut. Karena limbah jagung yang berupa bonggol jagung harus diolah kembali agar lebih bermanfaat dan tidak mencemari lingkungan, maka kami ingin membuat pencacah bonggol jagung. Bonggol jagung tersebut dapat dimanfaatkan menjadi 4 pemanfaatan, yaitu pertama pakan ternak, yang kedua pembuatan pupuk, yang ketiga bahan bakar memasak tradisional, yang keempat media tanam jamur jenggal. Namun kurangnya pemanfaatan disebabkan oleh pertama pembuatan pakan ternak, pembuatan pupuk, dan bahan bakar tradisional bonggol jagung harus dihancurkan terlebih dahulu. Namun lewat tersebut sangatlah minim efisiensinya dikarenakan petani sulit untuk mengolahnya, karena para petani masih menggunakan cara-cara tradisional di Berdasarkan yang telah saya jelaskan tadi, terdapat masalah 7 Yang pertama, ada masalahnya banyaknya limbah bonggol jagung, pemanfaatan limbah bonggol jagung tersebut. Yang ketiga, kurangnya efisiensi pemanfaatan limbah bonggol ini kurang efisiensi dalam mengolah bonggol jagung tersebut. Tujuan dari tugas akhir ini yaitu membantu dalam pengolahan limbah bonggol jagung, Malaysia penyemprotan
pembakaran renang. Dan manfaatnya diharapkan dapat mempermudah pengolahan limbah bonggol jagung yang pertama. Yang kedua, meningkatkan keahlian mahasiswa dalam membuat desain maupun produksi. Yang ketiga, mengetahui kekurangan dan kelebihan mahasiswa. Next. Ya, selanjutnya ada kajian pustaka dari mesin pencetak bonggol jagung. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang lebih detail tentang hasil panen jagung yang terdapat di wilayah Indonesia ya. Jagung merupakan salah satu kebutuhan yang terbilang cukup besar untuk masyarakat Indonesia. Hal ini dikarenakan di Indonesia jagung itu salah satu dari makanan pokok selain nasi. Dan hal tersebut membuat konsumsi jagung teruslah meningkat tiap tahunnya. Dikutip dari Bunyamin tahun 2013, kebutuhan jagung sebagai pakan mencapai 15 juta ton dan diperlukan untuk substitusi mencapai 7-7,5 ton. Selanjutnya dari Badan Pusat Statistik tahun 2012, produksi jagung di Indonesia mencapai 19 juta ton dan terus meningkat. Selanjutnya Kementerian Pertanian Republik Indonesia tahun 2021 dihitung pada tahun 2018 terdapat 590.285 hektar luas perkebunan jagung di daerah Kabupaten Grobogan, Blora, Klaten, Wonosobo, Jepara, dan Kendal di daerah Jawa Tengah. Next. Oleh karena banyak kebutuhan atas jagung, maka limbah yang dihasilkan akan berbanding lurus dengan kebutuhan tersebut, dan limbah tersebut akan terus meningkat dikarenakan kurangnya efisien pemanfaatan limbah bonggol jagung. Untuk pemanfaatan pakan ternak, pembuatan pupuk dan bahan bakar tradisional, bonggol jagung harus dihancurkan terlebih dahulu, namun para petani masih banyak yang mengolah dengan cara tradisional, yaitu ditumbuk. Yang selanjutnya, petani tidak dapat mengolah dari limbah tersebut. Yang tidak dapat mengolah akan menjual ke pengepul dengan harga sekitar 3.000 untuk bonggol jagung basah per tiap karungnya dan 4.000 untuk bonggol jagung kering tiap karungnya. Hal-hal tersebut yang membuat kami hendak untuk membuat tugas akhir ini. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Lintang. Kemudian kita akan masuk ke landasan teori tentang mesin yang kami rancang, yaitu mesin pencacah bonggol jagung. Pada perancangan alat ini, dalam hal ini yaitu mesin pencacah bonggol jagung, kami menggunakan beberapa perhitungan untuk diterapkan pada alat yang akan dirancang serta menggunakan penerapan beberapa mata kuliah yang sudah diampu pada keahlian kami, yaitu teknik mesin, guna memperkuat rancangan alat tersebut. Dalam hal ini yaitu mesin pencacah bonggol jagung itu. Berikut ini akan dipaparkan hal yang dipertimbangkan untuk melakukan perancangan mesin pencacah bonggol jagung. Ada dua hal yang perlu dipertimbangkan dalam mendesain mesin pencacah bonggol jagung ini. Yang pertama yaitu tentang kecepatan antar gear. Pada perancangan ini perlu diketahui kecepatan antar gear untuk memutar pisau pencacah yang dimana diperlukan rumus gerak melingkar beraturan. Hal ini, kecepatan antar gear digunakan untuk menyatukan antara kecepatan mesin diesel dengan kegunaan yang kami perlukan untuk kekuatan untuk menghancurkan bonggol jagung. Kedua adalah mata kuliah yang bersangkutan.
Dalam hal ini, mata kuliah teknik mesin sangat berperan dalam proses perancangan mesin pencacah bonggol jagung ini, karena memerlukan desain dan perhitungan mesin untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan rencana yang kami buat. Next. Kemudian hal yang kedua adalah kita akan lanjut ke kecepatan antar gear. Gerak melingkar beraturan atau GMB menurut Susilowati tahun 2020 merupakan gerak pada suatu benda yang memiliki lintasan berbentuk lingkaran dan memiliki kecepatan linear atau V yang tetap. Pada gerak melingkar beraturan terdapat besaran dengan persamaan sebagai berikut. Pertama yaitu periode atau T dan frekuensi atau F. Periode merupakan waktu yang dibutuhkan benda untuk satu kali gerakan lingkaran penuh dengan satuan second atau S. Sedangkan frekuensi adalah jumlah putaran yang didapat oleh benda dalam 1 second dengan satuan Hertz atau dilambangkan dengan Hz. Untuk persamaan periode dapat dilihat pada slide, yaitu T besar sama dengan 1 dibagi dengan F. F dalam hal ini adalah frekuensi. Kemudian persamaan yang kedua yaitu kecepatan linear atau V, yaitu hasil bagi dari panjang lintasan linear yang ditempuh oleh benda dengan selang waktu tempuhnya. Untuk persamaannya dapat dilihat pada slide, yaitu V sama dengan 2 dikali dengan P dikalikan dengan R dibagi dengan T besar. Next. Kemudian kita akan masuk ke persamaan yang ketiga, yaitu kecepatan sudut yang dilambangkan dengan omega. Persamaan kecepatan sudut dapat dilihat sebagai berikut. Dapat dilihat pada slide, yaitu omega sama dengan 2 dikali Pi dikali F. Untuk keterangannya dapat dilihat, yaitu omega adalah kecepatan sudut dengan satuan radian per second. Kemudian F kecil adalah frekuensi dengan satuan Hertz. Kemudian T yaitu periode dengan satuan S. Untuk T sendiri di sini dicantumkan karena dalam mencari frekuensi dibutuhkan T atau periode untuk menemukan frekuensinya. Kemudian lanjut ke persamaan keempat, yaitu persamaan percepatan sentripetal atau dilambangkan dengan A kecil. Merupakan suatu benda yang melakukan pergerakan secara melingkar beraturan dan memiliki percepatan. Memiliki persamaan sebagai berikut. A sama dengan V kuadrat dibagi dengan R kecil, atau dengan A sama dengan omega kuadrat dikalikan dengan R. Next. Kita masih di landasan teori tentang mesin pencacah bonggol jagung. Dengan bekal persamaan-persamaan di atas yang sudah saya jelaskan, barulah kami dapat mengetahui hubungan antar roda yang diantaranya terdapat sebagai berikut. Ada 3 hubungan antar roda dalam gerak melingkar beraturan. Untuk hubungan antar roda yang pertama yaitu hubungan roda sporos. Dapat dilihat pada gambar di sebelahnya. Dari gambar tersebut dapat dijelaskan pertama yaitu memiliki arah putar yang sama antara roda A dan roda B. Kemudian omega A sama dengan omega B. Kemudian ciri yang ketiga VA dibagi RA sama dengan VB dibagi RB. Kemudian lanjut ke hubungan antar roda yang kedua, yaitu hubungan roda bersinggungan. Dapat dilihat pada gambar di sebelahnya, yang memiliki pengertian pertama yaitu memiliki arah putar yang berbeda antara roda A dengan roda B atau bersinggungan. Kemudian ciri yang kedua VA sama dengan VB. Kemudian ciri yang ketiga yaitu omega A dikalikan dengan RA sama dengan omega B dikalikan dengan RB. Kemudian lanjut ke hubungan antar roda yang ketiga, hubungan roda dengan sabuk atau rantai.
Hubungan antar roda yang ketiga inilah yang kami pergunakan dalam hal mendesain mesin pencacah bonggol jagung. Untuk gambarnya dapat dilihat pada di sebelahnya dengan pengertian ciri yang pertama, yaitu arah putar roda A searah dengan roda B. Dalam hal ini roda A adalah mesin diesel yang kami gunakan sebagai mesin utamanya, penggerak utamanya. Kemudian roda B adalah pisau pencacah mesin bonggol jagung tersebut. Kemudian ciri yang kedua yaitu kelajuan linear roda A sama dengan kelajuan linear roda B. Kemudian ciri yang ketiga, VA sama dengan VB. Kemudian ciri yang ketiga, omega A dikalikan dengan RA sama dengan omega B dikalikan dengan RB. Next. Kemudian hal yang kedua yang perlu diperhatikan yaitu mata kuliah yang bersangkutan. Mata kuliah yang diperlukan dalam proses desain mesin pencacah bonggol jagung ini adalah sebagai berikut. Terdapat 3 mata kuliah yang diperlukan dalam hal mendesain mesin pencacah bonggol jagung ini. Yang pertama yaitu fisika teknik. Dalam hal ini dibutuhkan mata kuliah fisika teknik yang berguna untuk memperhitungkan sistem kerja perputaran pisau pencacah serta gear penggerak mata pisau agar dapat berfungsi dengan baik dan lancar. Kedua yaitu tentang material teknik. Dibutuhkannya penerapan dari mata kuliah material teknik atau bahan teknik yang dimana untuk menyesuaikan pemilihan bahan yang digunakan pada alat ini. Dalam hal ini mesin pencacah bonggol jagung. Sebagaimana pertimbangan dipilihnya bahan aluminium dibandingkan besi sebagai rangka alat. Next. Kemudian yang terakhir, mata kuliah CAD. Mata kuliah CAD ini sangatlah diperlukan pada perancangan mesin ini. Hal itu dikarenakan pada mata kuliah ini sangat berguna untuk mendesain dengan menggunakan software CAD seperti SolidWorks, AutoCAD, atau CATIA. Ini sangat diperlukan, sangat berperan pada proses pendesainan kami mesin bonggol jagung, karena dalam software ini kami memberi ukuran, mendesain, serta menganalisa mesin ini dengan baik. Selain itu, pada software ini juga dapat menganalisa bagian alat yang sudah disetel sebelumnya. Next. Metode penelitian dan perancangan. Untuk mempermudah perancangan desain, maka diperlukan sebuah alur atau flowchart. Dengan adanya alur atau flowchart ini, diharapkan proses perancangan dapat dilakukan secara efisien dan terstruktur. Berikut ini adalah flowchart atau alur penelitian kami. Pertama-tama, kita memulai desain penelitian dengan melakukan studi pustaka, yaitu dengan mencari sumber pustaka seperti jurnal, penelitian lain yang telah dilakukan sebelumnya, dan buku-buku literasi lainnya. Setelah itu, menentukan rumusan masalah. Maka setelah itu kita akan mengetahui tujuan dari penelitian kita. Setelah mengetahui tujuan dari penelitian kita membuat sketsa perancangan sesuai dengan penelitian kita. Setelah itu, memilih material yang sesuai untuk desain yang diinginkan. Kemudian kita mulai membuat desain dengan membuat sketsa dan desain 3 dimensinya. Lalu melakukan analisa desain apakah sudah sesuai dengan yang diinginkan. Jika sudah sesuai dengan yang diinginkan, maka kita akan mendapat hasil penelitian. Setelah itu kita dapat menarik kesimpulan dari hasil yang didapat. Maka penelitian sudah selesai. Kemudian metode pengujian. Metode pengujian yang dilakukan adalah dengan simulasi menggunakan software CATIA, yang kemudian akan dianalisis hasilnya apakah desain yang telah dibuat sudah baik atau belum dan dapat direalisasikan seutuhnya.
Setelah mensimulasikan pada software, selanjutnya penulis menganalisis apakah dari konsep awal dapat terrealisasikan di software. Apabila konsep awal tidak dapat terrealisasikan, maka selanjutnya akan mencari tahu penyebabnya dan kemudian mencari jalan keluar untuk kemudian mendapatkan desain 3D yang lebih baik. Analisis yang dilakukan sesuai dengan data-data yang telah diberikan. Analisa tersebut dapat berupa hasil dari tidak terrealisasinya konsep awal maupun hasil dari perkembangan desain tadi. Kemudian tahap selanjutnya adalah memberikan kesimpulan dan saran hasil dari analisa yang telah dilakukan sebelumnya. Kesimpulan dan saran ini berfungsi untuk acuan agar mesin bonggol jagung ini dapat dikembangkan agar menjadi mesin yang lebih baik lagi. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Untuk desain perancangan, dalam membuat desain ini terdapat beberapa kriteria desain yang menjadi acuan penulis, yaitu kami, dalam merancang. Kriteria desain dibuat dari melihat alat-alat yang sudah ada, kemudian dikembangkan kembali, yaitu yang pertama mudah dioperasikan, yang kedua kuat atau kokoh, yang ketiga yaitu safety, yang keempat yaitu mempunyai umur pakai yang panjang. Selanjutnya, konsep yang digunakan pada alat ini ialah dapat digunakan oleh para pengguna yang memanfaatkan potongan bonggol jagung sebagai bahan yang bermanfaat. Kemudian penulis memikirkan bagaimana cara mempermudah para pengguna potongan bonggol jagung tersebut supaya tidak terkendala dalam hal pengolahannya. Karena selama ini para pengguna mengolah bonggol jagung dengan cara ditumbuk secara manual yang pastinya membutuhkan tenaga yang lebih besar. Maka dari itu, akhirnya kami mendapatkan penemuan mesin pencacah bonggol jagung yang dimana mesin ini diharapkan dapat mempermudah pekerjaan para pengguna potongan bonggol jagung dan tanpa dengan menguras tenaga yang banyak. Lalu selanjutnya ada gambar per part dan material yang digunakan dalam mesin pencacah bonggol jagung yang kami desain. Yang pertama yaitu ada mainframe atau frame utama. Material yang digunakan pada mainframe yaitu UNP 80 atau besi panjang dengan bentuk U dengan ukuran ketebalan 40 mm. Framenya berbentuk seperti pada gambar tersebut. Lalu selanjutnya yaitu yang kedua adalah bottom drum atau drum bagian bawah. Material yang digunakan pada bottom drum adalah plate SS400 atau baja umum mild steel dengan ukuran ketebalan 3 mm. Gambar partnya seperti yang ada tersebut. Lalu selanjutnya ada top drum atau drum bagian atas. Material yang digunakan pada top drum adalah plate SS400 sama dengan bottom drum, yaitu baja umum atau mild steel dengan ukuran 3 mm. Partnya seperti gambar yang ada tersebut. Lalu selanjutnya ada blade atau yang digunakan untuk mencacah bonggol jagung. Material yang digunakan pada blade adalah alloy steel atau baja paduan. Yang selanjutnya ada inlet, yaitu part untuk memasukkan bonggol jagung ke dalam mesin pencacah bonggol jagung.
Material yang digunakan pada inlet atau masukan adalah plate SS400 atau baja umum mild steel dengan ukuran ketebalan 3 mm. Gambar partnya seperti tersebut yang tertera. Lalu selanjutnya ada outlet. Material yang digunakan yaitu sama seperti inlet, yaitu plate SS400 atau baja umum mild steel dengan ketebalan 3 mm. Outlet sendiri yaitu untuk pengeluaran bonggol jagung yang setelah dicacah dalam mesin bonggol jagung. Lalu selanjutnya ada slide gate. Material yang digunakan pada slide gate adalah plate SS400 atau baja umum mild steel dengan ukuran ketebalan 3 mm. Slide gate sendiri yaitu berguna untuk menutup dan membuka jalur untuk pemasukan bonggol jagung yang terletak pada inlet mesin bonggol jagung. Selanjutnya yaitu ada V-belt pulley ukuran 12 inch. Material yang digunakan pada V-belt pulley 12 inch adalah alloy steel atau baja paduan. Selanjutnya yaitu ada V-belt pulley 8 inch. Material yang digunakan sama dengan V-belt pulley ukuran 12 inch, yaitu alloy steel atau baja paduan. Selanjutnya ada V-belt. Material yang digunakan pada V-belt yaitu adalah rubber. Selanjutnya ada engine diesel atau mesin diesel. Mesin diesel yang digunakan yaitu memiliki spesifikasi dengan tenaga 8 horsepower dan maksimal output 8,5 pk. Selanjutnya ada pillow block, yaitu untuk meletakkan bearing pada mesin pencacah bonggol jagung atau sebagai bantalan bearing. Material yang digunakan pada pillow block adalah besi cor. Berikut adalah gambar assembly dari part-part yang ada. Yang pertama, yang ini adalah sebelumnya saya akan jelaskan proses untuk pencacahan bonggol jagung. Yang pertama yaitu bonggol jagung akan masuk ke dalam inlet, akan dimasukkan melalui inlet, yaitu lalu selanjutnya buka slide gate yang ada pada inlet. Lalu setelah bonggol jagung masuk ke dalam mesin pencacah bonggol jagung, tutup inlet yang berada pada bagian inlet, tutup slide gate yang berada pada bagian inlet, lalu hidupkan generator atau engine diesel pada bagian mesin pencacah bonggol jagung. Lalu mesin akan mulai melakukan proses pencacahan bonggol jagung. Setelah selesai melakukan proses pencacahan bonggol jagung, hasilnya akan otomatis keluar melalui outlet yang berada di bawah mesin pencacah bonggol jagung. Lalu selanjutnya ada gambar assembly dari tampak atas seperti yang ada pada gambar tersebut. Lalu selanjutnya ada gambar assembly dari tampak samping. Selanjutnya gambar assembly dari tampak depan. Lalu ada gambar drafting dengan nama part dan material. Untuk part yang pertama yaitu mainframe, kuantitinya 1, materialnya UNP 80 seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Yang kedua yaitu bottom drum, kuantiti 1, materialnya plate SS400, ukurannya ketebalan 3 mm. Yang selanjutnya ada rotor atau blade yang digunakan untuk pencacah bonggol jagung, kuantitinya 1, materialnya yaitu alloy plate seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Yang keempat yaitu top drum, yaitu kuantitinya 1, materialnya plate SS400 dengan ukuran ketebalan 3 mm. Yang selanjutnya ada nomor 5 outlet,
Kuantiti 1 materialnya yaitu sama plate SS400 tebalan 3 mm. Yang nomor 6 yaitu inlet, kuantitinya juga 1, materialnya yaitu plate SS400 dengan ketebalan 3 mm. Selanjutnya ada slide gate untuk membuka dan menutup pemasukan bonggol jagung di inlet, yaitu kuantiti 1, materialnya plate SS400. Kemudian ada V-belt pulley 12 inch dan V-belt pulley 8 inch, kuantitinya masing-masing 1 dengan material standar yaitu alloy steel. Yang kemudian ada V-belt, kuantitinya 2 dengan material standar yaitu rubber. Yang kemudian selanjutnya nomor 11 yaitu ada engine diesel atau mesin diesel dengan tenaga 8 horsepower, kuantitinya 1, materialnya yaitu standar spesifikasi mesin diesel. Selanjutnya ada pillow block dengan kuantiti 1, materialnya yaitu standar alloy steel. Selanjutnya penutup. Untuk kesimpulan, setelah dilakukan perancangan mesin pencacah bonggol jagung, maka dapat disimpulkan yang pertama, dengan menggunakan mekanisme seperti yang kami buat, yaitu dengan menggunakan pisau 2 arah, diharapkan dalam proses pencacahan bonggol jagung dapat terpotong secara merata dan cepat. Yang kedua, dengan menggunakan mesin diesel kekuatan potong untuk mencacah bonggol jagung lebih bertenaga dan kuat dalam proses pencacahannya. Selanjutnya ada saran. Berdasarkan perancangan yang telah dilakukan, terdapat saran yang diberikan oleh kami, antara lain yang pertama yaitu memperhatikan dengan matang bahan yang digunakan agar tidak terjadi kendala saat mesin digunakan secara massal. Yang kedua yaitu memperhatikan tentang manajemen waktu dalam pembuatan produk agar dapat terbuat secara maksimal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.